tidak semua luka meninggalkan sesakit itu. Sebagian hidup diam di balik hinaan, kemiskinan, dan takdir yang memaksa seseorang bertahan meski hatinya hancur. Ini tentang seorang wanita yang terlalu lemah untuk melawan, namun cukup kuat untuk tidak menyerah. Namanya Desi. Usianya 25 tahun, tapi hidup telah membuat wajahnya tampak lebih tua dari seharusnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, Desi sudah lebih dulu berdiri di dapur rumah megah. Itu rumah yang bukan miliknya, dan tak pernah benar-benar menerimanya sebagai manusia. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil akibat deterjen dan air panas. Kakinya sering pegal, tapi ia tak pernah berani mengeluh. Di rumah ini, keluhan adalah kesalahan. Kesalahan adalah hukuman. Desi, suara itu menggema dari ruang tengah. Dalam, dingin, memerintah. Desi tersentak. Iya, Tuan. Ia berlari kecil, menunduk begitu sampai di hadapan majikannya Raka Pratama. Pria 35 tahun, duda kaya, pemilik rumah, sekaligus neraka baginya. Kopi ini dingin, kata Raka tanpa menatapnya. Maaf Tuan, saya buatkan yang baru. Selalu saja bodoh. Apa gunanya aku memeliharamu di sini? Kata memelihara itu menusuk. Desi menelan ludah. Ia sudah terbiasa dihina bodoh, miskin, tak berguna semuanya. Sudah seperti udara yang ia hirup setiap hari. Tapi tetap saja hatinya perih. Ia ingat ibunya di kampung. Sakit-sakitan, butuh biaya. Desi bertahan demi itu. Demi satu alasan, agar ia tidak boleh menyerah. Raka akhirnya menatapnya. Tatapan tajam, penuh kejengkelan. Perempuan miskin sepertimu memang pantasnya cuma jongkok di lantai, ucapnya dingin. Desi menunduk lebih dalam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Menangis di rumah ini hanya akan menambah hinaan. Tak banyak orang tahu. Di balik kekayaan dan sikap angkuhnya, Raka menyimpan luka besar. Istrinya meninggal 2 tahun lalu. Pernikahan mereka berakhir tanpa anak, dan vonis dokter yang selalu terngiang di kepalanya adalah kutukan yang tak pernah bisa ia terima. Mandul. Desi tidak tahu apa-apa soal itu. Yang ia tahu hanyalah setiap hari ia bekerja, setiap hari ia direndahkan, dan setiap malam ia berdoa agar hidupnya suatu hari berubah. Ia tak pernah menyangka bahwa perubahan itu akan datang dari orang yang paling menyakitinya, dan dari sebuah perjanjian yang akan mengubah nasib mereka berdua selamanya. Raka Pratama berdiri di depan jendela besar kamarnya. Dari lantai 2, ia bisa melihat halaman luas yang tertata rapi, rumah mewah, mobil mahal, hidup yang terlihat sempurna dari luar. Namun tak satu pun dari itu mampu mengisi kekosongan di dadanya. Di tangannya ada sebuah map coklat, map yang sudah ia buka ratusan kali, tapi tak pernah benar-benar ia terima isinya. Hasil pemeriksaan terakhir. Pasien dipastikan tidak dapat memiliki keturunan. Kata-kata dokter itu masih terngiang jelas di kepalanya. Datar, profesional, tanpa empati. Raka menutup map itu dengan kasar, lalu melemparkannya ke meja. Rahangnya mengeras. Ia bukan pria lemah. Ia membangun kekayaannya sendiri, menaklukkan dunia bisnis dengan tangan besi. Tapi satu hal ini menghancurkan harga dirinya sebagai laki-laki. Istrinya dulu pergi bukan hanya karena sakit. Ia pergi karena kecewa. Mas Raka, aku ingin jadi ibu. Kalimat itu menjadi luka yang tak pernah sembuh. Beberapa bulan kemudian, istrinya meninggal. Meninggalkan rasa bersalah dan amarah yang bercampur jadi satu. Sejak saat itu, Raka berubah. Dingin, kasar, menutup hatinya rapat-rapat, dan tanpa ia sadari, semua kemarahannya dilampiaskan pada satu orang, Desi. Di dapur, Desi sedang mencuci piring saat Raka lewat. Ia berhenti sejenak, menatap wanita itu dari kejauhan. Tubuhnya kecil, pakaiannya sederhana, rambutnya diikat rapi. Tak ada yang istimewa, atau setidaknya itulah yang selalu ia yakini. Namun entah kenapa,
Hari itu pandangannya tertahan lebih lama. "Kenapa kau melamun?" hardiknya. Tiba-tiba, Desi tersentak. "Maaf, Tuan, dasar lamban. Perempuan miskin memang tak pernah punya isi kepala." Kata-kata itu keluar otomatis, seperti kebiasaan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Desi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam spons cuci piring erat-erat. Jemarinya bergetar. Raka merasakan sesuatu di dadanya. Bukan puas, bukan lega, melainkan kosong. Malam itu, Raka kembali duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka laptop, menatap layar tanpa benar-benar membaca. Pikirannya melayang ke satu hal. Keturunan, harta, perusahaan, nama besar, untuk apa semua itu jika tak ada yang mewarisi? Tatapannya jatuh pada foto keluarga lama di meja. Ayahnya, ibunya, dirinya kecil. Nama Pratama harus terus hidup. Dan di kepalanya muncul sebuah pikiran yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. Bagaimana jika dokter salah? Bagaimana jika ada cara lain? Bayangan Desi muncul tanpa diundang. Raka mengerutkan kening. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin ia menolak, semakin ide itu tumbuh liar, berbahaya, tak bermoral. Namun bagi pria yang sudah kehilangan segalanya secara batin, moral bukan lagi hal utama. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin. Senyum seorang pria yang sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidup seseorang selamanya. Dan Desi belum tahu bahwa nasibnya akan segera dipertaruhkan. Hari itu hujan turun sejak pagi, membuat suasana rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Desi mengepel lantai ruang tamu dengan hati-hati, memastikan tak ada setitik pun air yang tersisa. Ia tahu, sedikit saja kesalahan bisa berubah jadi amarah panjang. "Masuk ke ruang kerja saya." Suara Raka terdengar dari belakang. Datar, tapi ada sesuatu di nadanya yang membuat jantung Desi berdegup lebih cepat. "Iya, Tuan," jawabnya pelan. Desi meletakkan alat pel, lalu berjalan menuju ruang kerja. Ruangan itu selalu membuatnya merasa kecil rak buku tinggi. Meja besar dari kayu mahal, dan aroma wangi yang asing bagi hidupnya. Ia berdiri di depan meja, menunduk seperti biasa. Raka tidak langsung bicara. Ia menatap Desi lama, terlalu lama. "Berapa umurmu?" tanyanya. Akhirnya, Desi terkejut. 25, Tuan. "Belum menikah." "Belum. Dan kau sangat membutuhkan uang." Kalimat terakhir itu bukan pertanyaan. Desi menggenggam ujung bajunya. Ia merasa rapuh, seolah hidupnya dibaca begitu saja. "Ibumu sakit, bukan?" lanjut Raka, dingin. Desi mengangkat kepala sedikit. "Tuan tahu?" "Aku tahu semua tentang orang yang bekerja padaku," jawabnya singkat. "Termasuk betapa miskinnya kau." Wajah Desi memanas. Hinaan itu lagi. Ia sudah siap mendengar kalimat kejam berikutnya. Tapi yang keluar justru membuat dunianya berhenti berputar. "Aku akan menikahimu." Desi membeku. "Apa, Tuan?" "Tuan." "Apa, Tuan?" Raka berdiri, berjalan mendekat. Tingginya membuat Desi semakin menunduk. "Ini bukan lamaran cinta. Ini perjanjian." Ia meletakkan sebuah map di meja kecil di samping Desi. "Dokter memvonisku mandul, tapi aku butuh keturunan." Desi menatap map itu dengan mata membesar. Dadanya sesak, "Dan aku percaya ada kemungkinan vonis itu salah." Raka mencondongkan tubuhnya, menatap Desi lurus. "Kita menikah 4 bulan." Desi menggeleng, panik. "Tuan, saya hanya pembantu. Jika dalam 4 bulan kau memberiku keturunan," potong Raka tajam, "semua harta milikku akan menjadi milikmu." Ruangan itu terasa berputar. Desi hampir kehilangan keseimbangan. Dan kalau tidak,
Suaranya gemetar. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah ia berikan pada siapapun. Kau pergi dari rumah ini tanpa uang, tanpa pekerjaan. Air mata menggenang di mata Desi. Ini bukan tawaran, ini jebakan. Ia merasa dihina lebih dalam dari sebelumnya. Harga dirinya ditukar dengan rahimnya. Kenapa saya? Tanyanya lirih. Karena kau miskin. Karena kau tak punya siapa-siapa. Karena kau tak akan berani menolak. Jawaban itu tak terucap, tapi Desi bisa merasakannya. Raka berbalik, kembali ke mejanya. Pikirkan baik-baik, kau punya waktu sampai malam. Desi keluar dari ruang kerja dengan langkah gontai. Di lorong sepi itu, air matanya akhirnya jatuh. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar antara bertahan sebagai pembantu yang diinjak-injak atau menjadi istri tanpa cinta dengan harga yang tak ternilai. Malam itu, Desi menatap langit-langit kamar kecilnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar takdirnya sedang dipaksa memilih jalan paling kejam. Dan apapun keputusannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam berlalu tanpa tidur bagi Desi. Jam dinding berdetak seperti palu yang memukul dadanya pelan-pelan, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Tak peduli seberapa takut ia, pagi itu ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Gadis yang menatap balik arahnya tampak asing, seperti seseorang yang akan diserahkan pada takdir yang tak ia pilih. Ketukan pelan terdengar di pintu. Desi, jawabanmu. Itu suara Raka. Tidak keras, tidak marah. Justru itulah yang paling menakutkan. Desi membuka pintu. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Saya setuju, Tuan. Tak ada air mata saat kalimat itu keluar. Seolah semua perasaannya telah mati lebih dulu. Raka menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk singkat. Bagus. Kita menikah minggu ini. Sederhana, tanpa keramaian. Dan begitulah semuanya berjalan cepat, sunyi, tanpa ruang bagi Desi untuk bernapas. Hari pernikahan itu, hujan turun, rintik-rintik. Desi mengenakan kebaya putih, sederhana. Tak ada keluarga di sisinya, tak ada sahabat. Ia berjalan menuju penghulu sendirian, dengan hati kosong. Raka duduk di seberangnya, rapi dan dingin seperti biasa. Tak ada senyum, tak ada tatapan hangat, hanya wajah seorang pria yang sedang menandatangani kontrak hidup. Ijab kabul terucap lancar. Sah. Satu kata itu mengubah status Desi dari pembantu menjadi istri. Namun anehnya, ia justru merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Malam pertama mereka berlalu tanpa kata-kata manis, tanpa kelembutan. Raka memperlakukannya seperti kewajiban yang harus diselesaikan. Desi memejamkan mata, menggenggam spray erat-erat, mencoba menahan rasa perih bukan hanya di tubuhnya, tapi di hatinya. 4 bulan, 6, hanya itu yang ada di pikirannya. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Desi tidak lagi dipanggil pembantu, tapi juga belum pernah dipanggil istri. Ia tetap membersihkan rumah, tetap memasak, tetap menunduk. Hanya saja, kini ia tidur di kamar besar yang terasa dingin dan asing. Raka tetap dingin, tetap kasar dengan kata-katanya. Jangan salah paham, ucapnya suatu pagi. Ini bukan rumah tangga, ini kesepakatan. Desi mengangguk. Ia tak pernah berharap lebih. Namun di balik sikapnya yang keras, Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil. Desi yang selalu bangun lebih pagi darinya. Desi yang dayem-dayem memijat kepalanya saat ia pusing tanpa diminta. Desi yang tetap bersikap lembut meski tak pernah diperlakukan demikian. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raka merasa tidak sepenuhnya sendirian. Sementara itu, Desi mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Mual di pagi hari, pusing yang datang tiba-tiba. Ia mencoba mengabaikannya, takut berharap 4 bulan belum selesai. Tapi takdir seakan mulai bermain terlalu cepat. Dan tanpa mereka sadari, pernikahan tanpa cinta itu
perlahan mulai menggeser batas yang telah mereka sepakati. Hari-hari berlalu perlahan, seolah waktu sengaja mempermainkan perasaan Desi. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh yang terasa berbeda, kepalanya ringan, perutnya mual, dan bau makanan yang dulu biasa kini membuatnya ingin muntah. Di dapur, Desi menutup mulutnya, berusaha menahan rasa mual. Tangannya gemetar saat menuang air putih. "Kau sakit?" Suara Raka datang tiba-tiba dari ambang pintu. Desi tersentak. "Tidak, Tuan, hanya kurang enak badan," jawabnya cepat. Refleks lama yang belum hilang. Raka menatapnya curiga. Wajah Desi terlihat lebih pucat dari biasanya. "Panggil aku Raka," katanya dingin. "Kau istriku sekarang, meski hanya di atas kertas." Desi mengangguk pelan. "Baik, Raka." Hari itu, Raka pergi bekerja lebih awal. Desi duduk sendirian di ruang makan, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya kacau. Ia takut pada satu kemungkinan. Tapi di saat yang sama, harapan kecil itu berdenyut pelan di dadanya. Beberapa hari kemudian, Desi memberanikan diri pergi ke klinik kecil di ujung jalan. Ia mengenakan masker, menunduk, berharap tak ada yang mengenalinya. Hasilnya, ia genggam erat di tangan saat keluar. Positif. Dunia seolah berhenti berputar. Desi duduk di bangku panjang depan klinik. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak tahu apakah harus bahagia atau takut. Ini bukan kehamilan yang lahir dari cinta ini, hasil perjanjian yang kejam. Malamnya, Desi berdiri lama di depan pintu ruang kerja Raka. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. Jantungnya berdegup keras. Akhirnya, ia mengetuk. "Ada apa?" tanya Raka tanpa menoleh. Desi masuk perlahan. Aku sudah periksa." Raka berhenti mengetik. Ia menoleh pelan. Dan Desi menyerahkan hasil tes itu dengan tangan gemetar. "Dokter bilang, aku hamil." Ruangan itu sunyi. Terlalu sunyi. Raka berdiri tiba-tiba, meraih kertas itu, membacanya berulung-ulung, seolah mencari kebohongan. Rahangnya mengeras. Dadanya naik turun. "Itu tidak mungkin," gumamnya. "Aku juga berpikir begitu," jawab Desi lirih. Tapi ini nyata. Untuk pertama kalinya, Desi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat di wajah Raka. Ketakutan, bukan marah, bukan hinaan, tapi ketakutan yang mentah. 4 bulan belum selesai, kata Raka akhirnya. "Kita pastikan dulu, jangan ada kesalahan." Namun malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Desi yang terlelap kelelahan. Tangannya terangkat, ragu-ragu, lalu berhenti di udara. Jika ini benar. Sementara itu, Desi memeluk perutnya dalam diam. Air mata kembali mengalir. Ia bukan lagi hanya bertaruh pada nasibnya sendiri. Kini, ada nyawa lain yang tumbuh di dalam dirinya. 4 bulan itu, yang awalnya terasa seperti hukuman, perlahan berubah menjadi ujian yang akan membalikkan hidup mereka berdua. Dan rahasia ini tak akan bisa disembunyikan lebih lama. Kabar itu tak langsung diumumkan. Raka bersikeras, semuanya harus dipastikan. Nulang tes, dokter berbeda, rumah sakit besar di ibu kota. Desi menurut, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di ruang praktik yang dingin, dokter menatap hasil pemeriksaan dengan dahi berkerut. "Kehamilan ini normal," katanya akhirnya. "Usia kandungan sesuai." Raka membeku. "Dokter, saya sudah divonis." "Mandul," sambung dokter itu tenang. "Vonis bukan takdir mutlak. Dunia medis punya batas." Kata-kata itu tak memberi Raka kelegaan, justru membuka pintu kecurigaan yang lebih gelap. Dalam perjalanan pulang, mobil melaju tanpa suara. Desi memeluk perutnya, menatap jalanan yang kabur oleh hujan. "Raka," ucapnya pelan. "Aku tidak pernah." "Aku tahu," potong Raka cepat. "Terlalu cepat. Aku hanya perlu waktu." Waktu itu berubah jadi jarak. Raka makin dingin, makin tertutup. Ia memerintahkan pemeriksaan lanjutan, tes ulang, bahkan menyewa penyelidik diam-diam. Bukan pada Desi, tapi pada dirinya sendiri. Ia mencari celah,
kesalahan, apapun yang bisa menjelaskan keajaiban ini tanpa meruntuhkan egonya. Sementara itu, kabar mulai merembes. Pelayan lama berbisik, kerabat jauh bertanya-tanya. Seorang wanita miskin mantan, pembantu hamil oleh pria yang katanya mandul. Dunia tak percaya. Dan ketidakpercayaan itu jatuh paling keras ke pundak Desi. Apa kau yakin itu anaknya? Kok bisa sih? Jangan. Bisik-bisik itu menusuk lebih tajam dari hinaan lama. Desi menahan semuanya sendirian. Ia tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap tersenyum kecil, meski matanya sering basah. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Raka pulang lebih larut. Desi menunggunya di ruang makan. Kau belum makan, katanya lembut. Raka menatap meja. Lalu Desi, lama, terlalu lama. Kalau ini anakku, ucapnya akhirnya. Suara parau. Hidupmu akan berubah. Desi mengangguk. Aku tidak mengejar hartamu. Lalu apa yang kau kejar? Desi menarik napas. Harga diriku dan keselamatan anak ini. Kata-kata itu memukul Raka lebih keras dari apapun. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Desi bukan sebagai bagian dari kesepakatan melainkan sebagai ibu. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka kembali map coklat yang dulu ia benci. Ia menutupnya perlahan, lalu mengambil map baru hasil tes terbaru. Tangannya bergetar. Jika ini benar, di kamar, Desi tertidur dengan tangan di perutnya. Ia berbisik lirih, hampir seperti doa. Bertahanlah. Di luar, dunia mungkin tak percaya. Tapi rahasia ini cepat atau lambat akan menuntut pengakuan. Dan saat itu tiba, tak semua orang akan siap menerima kebenarannya. Kebenaran akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Hari itu Raka mengumpulkan keluarganya di ruang tamu besar. Saudara, paman, bibi, orang-orang yang selama ini hanya datang saat membicarakan bisnis dan warisan. Desi duduk di samping Raka. Tangannya dingin, perutnya yang mulai membesar, terasa seperti pusat semua tatapan. Apa maksudmu memanggil kami mendadak begini? Tanya salah satu pamannya. Raka berdiri, wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan kelelahan. Desi hamil, dan anak itu, anakku. Ruangan langsung riuh. Tidak mungkin, kau dulu divonis mandul. Dia cuma mantan pembantu. Kata-kata itu berhamburan tanpa belas kasihan. Desi menunduk, jari-jarinya saling menggenggam. Luka lama kembali terbuka. Raka mengangkat tangannya. Cukup, ia meletakkan berkas-berkas di atas meja. Hasil tes DNA, hasil pemeriksaan medis terbaru, dokumen sah pernikahan mereka. Ini bukti, katanya dingin. Kalian boleh membenci keputusan ini, tapi kalian tidak bisa menyangkal fakta. Sunyi jatuh perlahan. Satu persatu, wajah berubah pucat. Tak semua menerima, tapi tak ada lagi yang bisa membantah. Mulai hari ini, lanjut Raka, suaranya mengeras. Desi adalah istriku yang sah, dan pewaris anakku adalah penerus Pratama. Seorang bibi berdiri dengan wajah sinis. Kau menyerahkan segalanya pada perempuan yang dulu menyapu lantai rumahmu? Raka menoleh. Justru karena itu, ia menatap Desi. Dia bertahan saat aku paling kejam. Dia mengandung anakku saat aku sendiri meragukan diriku. Dan dia tidak pernah meminta apapun. Desi mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia didengar. Beberapa hari setelah pengumuman itu, hidup Desi berubah drastis. Sikap para pelayan berubah. Tatapan meremehkan berganti hormat meski sebagian masih menyimpan iri. Ia belajar menghadiri rapat, menandatangani dokumen, duduk sejajar dengan orang-orang yang dulu tak mau menatapnya. Namun, perubahan itu tak selalu manis. Desi sering merasa terasing. Kekayaan ini bukan mimpinya. Ia hanya ingin hidup tenang dan anaknya lahir dengan selamat. Suatu malam, Desi berdiri di balkon. Raka menghampirinya. Apa kau menyesal? Tanyanya. Desi menggeleng pelan. Aku hanya takut. Aku juga,
Jawab Raka, jujur. Tapi, kali ini, aku ingin melindungimu. Itu bukan janji besar, tapi bagi Desi, itu cukup. Di dalam perutnya, sang anak bergerak pelan seolah mengingatkan bahwa semua ini nyata. Dari pembantu yang tak dianggap manusia, Desi kini berdiri di ambang kehidupan baru. Waktu berjalan, membawa perubahan yang tak bisa dihentikan siapapun. Perut Desi semakin membesar, dan bersama itu, keberaniannya pun tumbuh. Ia tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, bukan karena harta atau status melainkan, karena ia telah melalui terlalu banyak luka untuk kembali merasa kecil. Raka berubah perlahan, tapi nyata. Ia mulai pulang lebih awal, menanyakan keadaan Desi, duduk di sampingnya saat malam terasa berat. Tak ada kata cinta yang mudah terucap, tapi ada perhatian yang jujur, hal yang dulu tak pernah ia miliki, apalagi memberikannya. Suatu malam, Desi terbangun karena kram hebat. Panik melanda. Raka terjaga seketika, membantunya berdiri, membawanya ke rumah sakit tanpa banyak bicara. Tangannya menggenggam Desi erat sepanjang perjalanan. Di ruang bersalin, Raka menunggu dengan gelisah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tak berdaya dan tak ingin berpura-pura kuat. Tangis bayi pecah di dini hari. Anak laki-laki sehat. Kalimat itu meruntuhkan dinding yang selama ini Raka bangun. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia mendekat, menatap bayi kecil itu, darah dagingnya. Bukti bahwa takdir bisa membantah vonis manapun. Desi terbaring lelah, tapi tersenyum. Raka menggenggam tangannya. Maaf, ucapnya lirih. Untuk semua penghinaan, untuk caraku memperlakukanmu. Desi menatapnya lama. Aku memaafkanmu, katanya pelan. Tapi, jangan ulangi pada siapapun. Raka mengangguk. Janji tanpa kata-kata indah. Janji yang lahir dari penyesalan. Beberapa bulan kemudian, Raka menepati kesepakatan itu. Harta, saham dan aset dipindahkan atas nama Desi dan anak mereka. Namun Desi hanya mengambil secukupnya. Ia membangun klinik kecil di kampungnya, membiayai pendidikan anak-anak miskin, memberi mereka kesempatan yang dulu tak pernah ia miliki. Di sebuah sore tenang, Desi duduk di taman rumah. Raka mendekat, membawa 2 cangkir teh. Kau tak pernah meminta cinta dariku, kata Raka. Tapi kau memberiku keluarga. Desi tersenyum tipis. Cinta tak bisa dipaksa, tapi bisa tumbuh. Raka menatapnya bukan sebagai pembantu, bukan sebagai bagian dari perjanjian, melainkan sebagai perempuan yang mengubah hidupnya. Takdir memang kejam, tapi kadang ia adil pada mereka yang bertahan. Dan kisah ini bukan tentang harta atau keajaiban medis, melainkan tentang seorang wanita miskin yang bangkit, seorang pria yang belajar merendah, dan sebuah cinta yang lahir setelah harga sebuah penghinaan dibayar lunas.